Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada anak-anakku ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertama kalinya dalam pembelajaran online IPS. Karena ini pertemuan pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Muhammad Syafiuddin, bisa dipanggil dengan Pak Syafi. Kemudian tempat tanggal lahir, Bapak lahir di Blitar, Jawa Timur, tepatnya tanggal 2 Juli 1991. Nah, kalau orang IPS mendengar kata Blitar pasti ingat Bung Karno ya, pahlawan revolusi kita, karena Bung Karno ini lahir di Blitar, Jawa Timur. Kemudian alamat Bapak berada di Jalan Mugirejo, Gang Pratama ya. Jadi kalau anak-anak yang rumahnya di daerah Mugirejo, nanti kalau perlu ya, kalau ada waktu bisa main ke rumah Bapak ya, saya persilahkan. Berikutnya riwayat pendidikan. Nah, pendidikan Bapak selama ini ya, dari TK, MI, kemudian MTS, MAN, dan kuliah itu di Jawa ya. Jadi bisa dikatakan pendidikan Bapak ini khas Jawa Tulen. Jadi nanti kalau proses pembelajaran muncul logat Jawanya ya, harap dimaklumi karena memang orang Jawa Tulen. Oke anak-anakku, pada pembelajaran hari ini ya, saya harapkan disiapkan dengan baik ya, bisa diambil terlebih dahulu buku catatannya ya, karena nanti di sela-sela waktu Bapak mempersilahkan kalian untuk mencatat ya. Oke anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran hari ini Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu buku yang akan kita gunakan. Sebenarnya Bapak di sini tidak mematok ya, atau membatasi buku yang digunakan harus ini gitu ya, tidak. Tapi Bapak mempersilahkan buku apa saja boleh digunakan, terbitan apapun boleh digunakan, asalkan isinya relevan dengan materi ya, atau bab-bab yang akan kita bahas. Cuman karena buku ini adalah terbitan dari Kemendikbud, kemudian juga di-downloadnya gampang, mendapatnya gampang, dan juga sudah Bapak cek di situ materinya relevan dengan materi kita, maka untuk pembelajaran online ini kita bisa menggunakan buku IPS ini. Ini adalah sampulnya. Anak-anak jangan khawatir, buku ini nanti akan Bapak share filenya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Anak-anak nanti bisa mendownload di situ. Kalau mau lebih memudahkan lagi, mau di print silahkan. Cuman kalau dibaca langsung merasa nyaman melalui Android atau melalui laptop, tidak usah di print, tidak apa-apa ya, karena zaman digital ini tidak harus berbentuk fisik, tetapi berbentuk file pun juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan sampul dari bukunya ya, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP ini ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ya, 2 semester, terdiri dari 4 bab dia, 4 bab. Cuman yang bab pertama dulu ya, bab pertama dulu adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa subbab ya, letak dan luas benua Asia, kemudian kondisi alam negara-negara dunia, nanti diambil sampelnya ya. Sampel negaranya Jepang mewakili Asia, Amerika Serikat mewakili Amerika, Inggris mewakili Eropa, Australia mewakili Australia, dan Mesir mewakili Afrika. Berikutnya adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia. Selanjutnya ini ya, yang sebab berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang
di Asia dan benua lainnya. Nah, ini subbabnya bab 1 ya. Bab 1 mana ini? Bab 1. Nah, ini ya bab 1. Oke, peta konsepnya tidak jelas, tidak usah dibaca ya, karena pasti akan pusing nanti kalau membaca ini. Langsung saja. Nah, ini perlu diketahui juga anak-anakku, tujuan pembelajaran ini penting sekali, karena kalau kita itu tahu tujuan pembelajaran, maka kita tahu manfaatnya gitu ya. Dan kalau kita tahu manfaatnya itu jadi semangat untuk belajar. Oke, tujuan belajarnya yang pertama menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan lainnya, menyebutkan letak geografis. Nah, kemudian menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri di bukunya. Oke, langsung saja kepada ini pembahasan yang pertama tentang letak dan luas benua Asia. Nah, jadi benua Asia, karena Asia ini adalah benua kita, tempat kita, makanya itu dibahas terlebih dahulu. Oke, sebelum ke materi, bisa dibaca dulu wawasannya ya. Ini pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangaea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan lainnya dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal. Nah, jadi benua itu awalnya menjadi satu ya anak-anak ya, yaitu satu daratan utuh yang disebut dengan Pangaea. Nah, Pangaea ini kemudian pecah menjadi dua terlebih dahulu, di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, yang disebut dengan Laura dan Gondwana. Nanti kalau ini penasaran bisa dicari sendiri ya, pecahan dari Pangaea ini Laura dan Gondwana. Laura Gondwana nanti pecah sendiri juga, pecah-pecah lagi menjadi beberapa benua. Oke, langsung saja kepada, atau ini aja ya, langsung Bapak tampilkan aja petanya ya, karena yang perlu kita ketahui dalam materi awal ini adalah letak benuanya, kemudian letak astronomisnya, kemudian letak geografisnya. Oke anak-anakku, berikutnya Bapak akan menampilkan Google Earth ya, cara untuk membuka Google Earth ini ya. Ini bisa ini ya, diketik dulu di alamatnya di sini ya, Google Earth gitu aja. Sampai sini bisa diklik launch ya, launch Earth. Oke, ini tampilan awalnya, kita bisa skip saja. Oke, ini adalah menu dalam Google Earth ya. Jadi kita bisa menjelajah kemana saja melalui aplikasi ini ya. Nah, tadi yang pertama adalah Asia. Nah, yuk kita ke Asia dulu. Ya, sepertinya Asia di sini. Ini bisa kita zoom ya. Ini tinggal di scroll saja, dia bisa zoom sendiri. Nah, ya sudah kelihatan. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu kawasan Asia. Ya. Oke. Jadi Asia itu ini ya, Indonesia ini juga merupakan bagian dari Asia ya, yaitu ada batas paling selatannya. Nah, ini adalah Indonesia, ini Australia. Nah, ini masih Asia, Jepang ini juga bagian Asia, Korea ya, Asia. Nah, sampai sini ya, ini batasnya. Nah, sampai sini. Kemudian ini adalah daerah Arab ya, ini India, Arab, negara-negara Arab. Nah, kemudian sini ini batasnya Asia sampai di bagian atas ini. Ini merupakan benua Asia ya. Nah, jadi kita bisa melihat secara utuh gambarannya bahwasanya Arab ini dia lebih dekat ke Eropa ya. Nah, di sini ada yang menarik, ada salah satu negara Turki ya. Nah, negara Turki ini dia memiliki dua bagian ya, sebagiannya itu ada di Asia, sebagian juga ada di Eropa.
Ya, anak-anakku, dikarenakan tadi mengalami gangguan sinyal ya, ini lambat sekali sinyalnya, akhirnya menggunakan Google tidak bisa Bapak lanjutkan. Tapi kalau anak-anak ingin mencoba, silahkan dicoba ya. Saya sarankan kalau menggunakan Google Earth itu terkoneksi dengan WiFi ya, jadi bisa lancar membukanya. Oke, kembali lagi kepada buku ini ya. Tadi pembahasan kita tentang Asia ya. Nah, ini bisa dilihat di bukunya. Ini letak astronomisnya, nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Nah, ini catatannya penting. Benua Asia ya, puncak tertinggi Gunung Everest ya. Mount Everest ini adalah gunung tertinggi di dunia. Nah, kemudian bagian terendahnya yaitu adalah Laut Mati di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Yangtze. Kemudian danau terbesarnya adalah Danau Aral. Nah, ini adalah catatan-catatan untuk benua Asia. Lanjut setelah dari ini ya. Ini petanya yang berwarna, yang putih ini dia batas-batasnya ya. Nah, ini batas utaranya Rusia, batas baratnya Eropa, Afrika, batas timurnya Samudra Pasifik. Oke, ini petanya. Lanjut ke benua Amerika. Ini ada pembagian wilayah ya. Ini masing-masing warna ini mewakili pembagian wilayah. Ini kawasan Asia Tenggara ya, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat ya. Nah, ini apa ini? Nanti bisa dilihat sendiri bagian-bagian. Jadi setiap benua itu dia dibagi lagi menjadi bagian-bagian ya, salah satunya ini. Oke, lanjut kita ke benua Amerika. Nah, oke, catatannya apa? Nah, benua Amerika puncak tertingginya adalah Gunung Aconcagua ya, Aconcagua. Nah, bagian terendahnya adalah Death Valley. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Kita langsung saja ke petanya. Nah, ini petanya. Ini adalah peta benua Amerika. Nah, Amerika pun juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, tadi kelihatan belum letak astronomisnya. Oke, letak astronomis. Nah, ini letak astronomisnya ya. Oke. Jadi anak-anakku, letak astronomis itu adalah letak berdasarkan garis lintang ya. Jadi kalau kita lihat di peta itu kan ada garis kotak-kotak itu ya. Nah, ini ada, kalau arahnya ke sini, atas bawah ini adalah lintang utara dan lintang selatan. Ini lintang utara, lintang selatan. Nah, ini baru bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Nah, jadi letak astronomis itu berdasarkan letak garis lintangnya. Oke, dari Amerika langsung saja kita lanjut ke mana lagi? Eropa. Nah ya, ini adalah peta dari benua Eropa. Oke, ini bisa dilihat ya, Eropa ini benuanya kecil ya. Ya, cuman kecil, dia itu pengaruhnya besar sekali ya. Kita ketahui pada saat penjelajahan samudra kebanyakan adalah orang-orang dari Eropa, termasuk Belanda ya, yang dulu menjajah kita. Dia juga bagian dari Eropa. Wilayahnya kecil sebenarnya, tapi orangnya hebat-hebat di sini. Ini letak lintangnya. Nah, catatan lagi, benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Nah, ini ya, Vatikan ini ternyata merupakan negara terkecil ya. Nah, pemimpinnya Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya 0,44 km, tidak ada 1 kilometer ya. Jadi sangat kecil sekali wilayahnya. Cuman dia menjadi wilayah negara sendiri. Oke, lanjut. Ini bagian-bagiannya ya. Nanti bisa dicek sendiri. Ini bagian Eropa mana ya, Eropa mana bisa dicek sendiri. Oke, lanjut. Setelah dari Eropa kita ke Afrika. Nah, Afrika ini dijuluki benua hitam ya, karena mayoritas penduduknya kulitnya berwarna hitam. Dan juga sejarahnya juga kenapa disebut benua hitam ya, karena pada zaman dulu, ketika pada saat zaman penjelajahan, pada saat pemetaan, nah orang itu masih belum bisa menyelidiki
kawasan Afrika, sehingga gambarnya itu dikasih warna hitam. Jadi karena di peta itu warnanya hitam, disebutlah benua hitam. Nah, ini gambarnya peta dari benua Afrika. Kemudian ini bagian-bagian wilayahnya bisa dilihat di sini di bukunya. Oke, lanjut saja. Nah, terakhir adalah benua Australia. Benua Australia, kita lihat petanya. Oke, ini peta benua Australia, dia berada di selatannya Indonesia, dan ini bagian-bagiannya, ya. Oke, jadi anak-anakku, setiap benua itu dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian, ya. Oke, ini pembahasan tentang benua, ya, peta benua. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tujuannya apa? Supaya kita semangat untuk membaca. Ya, anak-anakku, tugas untuk pertemuan pertama ini, ya, kalian diminta untuk mengidentifikasi, ya. 1. Letak astronomis masing-masing benua. 2. Batas-batas dari benua. Yang ketiga adalah pembagian dari benua tersebut. Contoh, benua Australia, letak astronomisnya berapa derajatnya di situ, lintang utara, lintang selatannya berapa. Kemudian batas timur, utara, barat, dan selatannya itu mana saja, dan juga bagian-bagian dari benua Australia itu apa saja. Oke, itu tugasnya. Kemudian tugasnya itu nanti akan dikumpulkan dalam bentuk tulis tangan. Silakan ditulis tangan, bisa membuat tabel, bisa juga tidak tabel, terserah saja. Nanti akan dikumpulkan melalui link Google Form yang akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.